pelatihan fase insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di hari kedua ini kita masih diberikan Allah kesempatan sehingga di hari Ahad mulai ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, murojaah sekaligus menimba ilmu mengenai pengobatan Islam. Ya, ini tadi mulai dari malam tadi hingga pagi hari tadi terus berdatangan pesan-pesan dari para guru saya sekaligus dari para teman-teman terapis fasdu yang ada di Indonesia mengatakan bahwa memang fasdu ini sangat harus disampaikan kepada terapis, karena memang keefektifan pengobatan untuk masyarakat Indonesia itu sangat luar biasa, di samping dengan ya, jangan sampai dilupakan, jangan sampai bahkan ada yang mengatakan bahwa al-fasdu adalah sunnah yang dilupakan, ya kadang terlupa. Karena apa? Karena mungkin ya aturan-aturan yang berlaku di Indonesia yang tidak menjadikan kita untuk mengeluarkan teknik pengeluaran dana secara besar. Ya. Tapi tidak apa-apa. Ya. Monggo kita kembali ke masing-masing, intinya semua kembali ke masyarakat, ya, semua kembali ke umat. Bagaimana umat itu bisa memilih metode pengobatan mana yang mereka pilih. Yang penting kita tidak memaksa untuk mereka berobat dengan cara tetap sembari mendatangi dari Allah. Ya. Kali ini kita akan bahas sinusitis. Sinusitis adalah suatu gejala atau sakit yang fokusnya berada di peradangan hidung, ya. Nah, apa sih yang muncul di sinusitis ataupun polip? Yaitu adalah konka. Konka itu adalah benjolan yang saya tolong zoom itu bisa nggak di sini? Nah, konka itu yang sebelah kanan dari Anda, titik toska. Nah itu. Nah, itu kalau terjadi sinusitis atau polip yang sudah lama sekali diderita oleh pasien, biasanya konka ini akan membesar dan menutupi jalan masuk keluar. Mengalami sinusitis atau polip, satu pasti sesak napas ya, karena keluar jalur masuk keluarnya udara dari hidung itu terganggu. Nah, terus yang kedua, konka ini juga menjadi pertanda bahwa cairan sinusitis di dalam rongga sini, nasal sini sama yang di alis itu semakin banyak. Jadi dia itu muapnya itu menunjukkan di konkanya itu. Semakin kongkanya itu semakin cairan di dalam ini di nasal ini semakin banyak cairan, maka biasanya pasien satu dia akan mengalami bau busuk, ya, bau busuk di sekitar yang bau cuma dia sendiri. Jadi bau busuk di indera penciumannya di hidung, Pak. Terus yang kedua biasanya dia akan merasakan ada cairan yang menetes ke tenggorokannya. Padahal dia nggak minum, padahal dia enggak gitu. Jadi dia sendiri saking terlalu banyak cairan sinus yang ada di daerah-daerah tempat sinus itu yang kedua. Yang ketiga biasanya dia sering pusing di sekitar kepala bagian depan. Itu adalah salah satu tanda bahwa pasien itu mengalami polip ataupun sinusitis. Makanya mana yang diprik itu ada yang mana yang ditusuk atau dicocok, yaitu di tempat konkanya itu membesar. Bahkan kalau semakin besar biasanya dia berdarah, Pak, karena sering bersin tekanan udara besar sama sedikit. Makanya kalau sedang banyak cairan flu itu memang kita nggak boleh terlalu kencang. Itu kan nggak boleh kencang. Karena apa? Nanti akan terjadi peradangan. Paksa ya, kejadian ya, berikut saya akan menambahkan anatomi bagian dalam hidung kita, jadi periksa dengan kamera endoskopi gerak itu ya, karena sejauh yang saya amati masih banyak masyarakat yang paham berbeda antara polip dan konka hidung bawah. Nah, next ya, apapun keluhan yang bisa dibuat akibat menggunakan konka tadi ya.
nanti akan saya share. Yang pertama sumber hidung, nafas tidak plong, itu biasanya dialami oleh pasien yang saya sampaikan tadi. Terus yang kedua, risiko terjadi sinusitis yang meningkat. Ya tadi yang bau busuk di sekitar indera penciuman. Bau busuk paling hanya dia yang bau busuk. Teman-teman enggak, kalau enggak, sekali bilang bersih-bersih, kadang mata berair dan gatal. Terus apa? Selangkangan kadang merasa sumbat. Makan pedes ya meler, dia malah tersumbat. Ya kalau kita makan pedes biasanya kan kita meler. Ya. Terus sakit kepala dari pangkal hidung di sini ya biasanya. Di sini. Nah. Terus nyari seperti tekan sekitar mata, dengkur, ngorok. Jadi semakin ngoroknya kencang itu berarti memang pokoknya dia sedang membesar. Makanya di online itu di Lazada, di Shopee itu kadang dia jual nasal itu. Maksudnya dia nggak ngorok ya. Nah itu sebenarnya untuk membuka membesar, mendengkur ya, sulit konsentrasi, fokus ya. Tidak, itu tidak lelap, risiko bisa meningkat ya karena tadi dengan keluar bersih, kalau dari itu terjadi perlukaan. Ya, risiko sleep apnea atau henti nafas saat tidur. Bahaya, tiba-tiba sesek saat tidur. Kepercayaan diri terganggu karena sumbat hidung, ya, depresi dan lelah karena tak kunjung sembuh, membaik sebentar dengan kondisi obat, namun kembali bergejala setelah obat habis. Ini yang kalau aku ikut grup Facebook ya, sinusitis, kumpulan komunitas sinusitis polip itu banyak anggota grup itu sering mengeluhkan sinusitis yang tidak sembuh. Habis operasi sembuh lagi. Habis operasi itu lagi, habis berobat itu lagi. Tapi alhamdulillah inilah dengan perlukaan ataupun penusukan di titik kontak itu biasanya yang dirasakan oleh pasien berdasarkan pengalaman saya, pasien itu nanti ada testimoninya saya kirim. Jadi pasien itu satu biasanya hilang berangsur pelan-pelan gejala-gejala itu. Mungkin dari pusingnya sudah nggak terasa. Tinggal seseknya mungkin masih, tapi pelan-pelan itu akan hilang sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berapa untuk fase sinusitis berapa sih tindakan yang harus dilakukan untuk melakukan fase sinusitis untuk orang yang mengalami sinusitis dan kontraknya besar per 20 hari. Ya, per 20 hari. Insya Allah nanti per 20 hari itu akan mengalami beberapa fase kesembuhan yang dialami pasien. Kalau yang kemarin beberapa Pak Kos itu pusingnya sudah hilang, ibu-ibu itu dan perhati, ya itu pusingnya sudah hilang, tinggal masih apanya itu. Ini tenggorokannya. Dan satu Pak, tiga. Sinusitis dan polip tidak akan bisa sembuh dan bisa muncul lagi kalau asam lambungnya masih kuat. Ya, itu yang sering kadang tidak dipahami oleh beberapa dokter dan terapis. Kenapa? Karena dokter kadang memberikan obat sehingga obat itu memang di lambung tidak kuat. Ya, ada beberapa obat lupa namanya kemarin saya diberikan obat itu memang reaksinya perih di perut. Ya, makanya dari itu sinus atau polip kalau pasien itu ada komorbidnya atau ada penyakit penyertanya asam lambung atau GERD, apalagi pasien sudah mengalami anxiety disorder. Anxiety disorder itu dia sudah mengalami fase stres berat karena lambungnya itu kan. Ya, jadi biasanya kalau pasien anxiety disorder itu biasanya mulai sore atau malam hari dia mulai mengalami kepanikan yang luar biasa, detak jantung detak kuat. Itu tidak bisa, terus mengalami sesuatu yang tidak nyaman di dalam hidupnya, hatinya juga nyaman, marahnya ke stres berat, ya anxiety disorder, seperti itu. Ya, jadi yang pertama yang harus dilakukan, satu memang
pasien itu harus dari kita konsumen itu juga harus diperhatikan asam lambungnya. Ya, asam lambungnya itu juga berpengaruh pada sinusitisnya. Ya, nanti kita coba ke Pak Ilmuwan ini karena kemarin saya lihat beliau juga lokanya lumayan agak besar, kayak beliau juga sering bersih-bersih. Makanya itu terapi yang cocok buat Pak. Nah, apa itu memang menggunakan teknik sinusitis. Yaitu sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lain, ada yang ditanyakan untuk sinusitis ini sudah paham. Jadi konka, dan tadi Mas Ani konka. Nah, dekatkan lagi. Nah, itu kanan kiri berbeda Pak. Kadang sebelah kiri besar, kadang sebelah kiri kecil. Tapi semua harus diprik. Prik itu maksudnya itu harus ditusuk, dikeluarkan jarumnya. Jarum mana yang boleh dilakukan? Monggo menggunakan ukuran fasdu atau menggunakan lebih kecil lagi, seperti kalau atau di squid atau di jarum suntik itu kan biasanya 10 apa? Suntikan itu namanya apa? 10 itu namanya. Nah itu kan biasanya satu paket dengan jarumnya itu juga bisa. Kayak tadi video yang di Pakistan itu dia pakai squid ya, tusuk-tusuk. Jadi konka itu nanti sebenarnya ada dua Pak, tapi yang paling bisa dulu. Di titik itu sebenarnya juga ada konka. Tapi saya tidak pernah saya gunakan itu karena terlalu dalam. Biasanya pasien itu rasanya sakit kalau di titik itu. Nanti kalau yang di titik atau sky itu seperti hijau itu, kalau di situ ada konka kecil Pak, itu memang harus disusuk juga sebenarnya. Tapi pasien bersin-bersin tidak bisa. Hampir setengah jam bersin-bersin terus Pak. Saya pernah coba itu. Swapingnya luar biasa. Makanya yang paling enak ya konka yang paling kelihatan saja. Itu sudah bagus. Ya, untuk yang konka bagian dalam itu menunjukkan memang harus disembuhkan dulu asam lambungnya. Gitu Pak. Tanya Gus. Yeah. Kalau pakai jarum apa pen bekam gimana cetek gitu? Ya monggo, yang penting ada ceteknya ya. Jangan cuma ini jarumnya dipegang terus dimasukin dan ketinggalan. Betul, itu kan dalam. Jadi memang kalau pakai jarum ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Kan kalau pakai kan kayak agak horor itu. Iya, kemarin kan ketusuk ya, ya. Apalagi pas ini gerak ketusuk, kulitnya apa? Jadi gini, sedikit-sedikit. Nah kalau polip gimana polip? Polip jempol pakai, polipnya masih keluar. Polip atau sinusitis kalau pasti membuka. Iya. Karena polip dan sinusitis itu gejalanya sama. Gitu. Nah itu. Nah ini belum ada yang lain. Insya Allah antum kalau aneh, apa ada malah dimiskin kita tuh diharuskan untuk jangan mimisan kok ini mimisan. Nah bagaimana cara metodenya? Bisa menggunakan posisi sebelum di break itu menggunakan pasien terlentang dulu, tapi itu harus cepat Pak. Harus cepat. Tidak boleh lama-lama karena darahnya terakhir ke sini bahaya kalau dia muntah. Ya, dia tahan nafas dulu, hitungan ketiga tahan nafas, cik, langsung dia duduknya gini. Nah gini, ya, ini pelan-pelan, terus nanti kasih plastik kayak duduk juga bisa, kalau duduk biasanya nggak susah. Ya, duduk ini lah. Jadi ini. Kalau duduk biasanya lebih, kalau tiduran biasanya lebih kelihatan. Ya, kemarin alhamdulillah banyak yang tertolong dengan fasdu sinusitis. Banyak yang kesulitan. Ada beberapa teknik sinusitis itu menggunakan pen listrik, pen akupunktur listrik yang batu kayak gini loh. Kalau listrik begini. Itu juga bisa ada beberapa. Saya lihat teman-teman yang terapis yang lain itu menggunakan teknik itu. Jadi pen listrik itu dimasukkan ke konkanya, disetrum. Enggak ada efek. Saya lihat juga dari beberapa pasien yang juga enggak ada efek. Justru saat nanti di break itu makanya pasti ada perbedaannya jauh. Rakyat salah satu sudah lepas penyakit keluhannya. Dan itu pada 20 hari lagi. Terus nanti kasih
untuk asam lambung. Monggo terserah sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Tapi kebiasaan kalau sinus sudah lama masih punya asam lambung, udah yakin masih punya asam lambung. Karena asam lambung itu kan menekan, ya, udaranya kan menekan ke hidung. Ini jangan kan pasien itu. Pak Sur datang jam sore. Dilihatin aja, mobilnya tadi. Ini dikasih herbal apa setelah divaksin? Tidak usah beli sendiri lah. Nah nanti setelah pengeluaran darah itu bisa menggunakan teknik ketika mau berwudu, itu, ya bisa. Atau menggunakan teknik kita menggunakan imus, ya. Dengan cara apa? Suntikannya tadi jarumnya dibuang, ambil air, kemudian dimasukkan dikasih air dan keluarkan. Pakai NaCl, bukan air, NaCl. Keluar bersih. Kan pengobatan mereka kalau dari medis kan begitu, dikasih NaCl, terus dikasih spulit itu, kemudian dimasukkan ke hidung, terus dimasukkan air keluar ke salah satu hidungnya. Itu untuk membuang cairan sinus yang ada di sini, kan ngentor istilahnya. Kan pengobatannya begitu. Ya, kalau dipaksa nanti juga gitu. Skulitnya tadi yang besar-besar itu dipotong atasnya, kemudian dibuat bekam, ditarik sampai kuat lagi. Ada tekniknya. Aneh, Pakistan sama India itu rekomendasi saya. Pengobatan mereka itu benar-benar tidak ribet, tidak apa-apa, tapi tepat benar. Iya, ambeien itu Pakistan menyebar ya. Ambeien itu yang. Iya. Ambil itu ya diambil, kasih tarik pakai tapik itu, kemudian dipotong gitu pakai penggunting laser sunat. Daripada dipotong pakai pisau, udah undangannya lebih banyak. Dan juga pada saya nanti kita pakai ke Pak ini. Lagi sudah saya lihat teman-teman banyak dari kemarin sudah lihat Pak Fitri, ya. Jadi soal pada pasien, kemudian bisa datang ke sini. Sudah datang saya nanti ke anatomi saya nih, yang tadi saya bukan yang ini. Nah ini. Kemarin sudah bahas ini semua. Ya ini yang labula inferior sama itu. Nah, udah ini cedaknya. Nah, ini labula superior sama inferior vein itu lokasinya di sini, Pak. Nah ini dilihat. Nah, mau atas. Itu bagaimana caranya? Itu diprik juga. Sama seperti di bawah lidah. Nih. Nah, ini di totol gitu. Fungsinya apa? Bukan untuk mengobati sariawan. Subhanallah. Ya, sudah sakit sariawan kok dilukai. Ya, ini hanya pengobatan Islam. Ya. Makanya sesuatu yang kemarin saya katakan, sesuatu yang muncul, luka yang muncul diakibatkan karena kemunculan sendiri dalam tubuh, itu biasanya untuk penyembuhan lukanya lebih lama. Beda kalau kita sengaja kita lukai, itu biasanya lebih cepat untuk penyembuhannya. Itu bisa juga untuk radang mulut, ya, tumor. Saya kemarin ada pasien tumor ini, Pak. Yang kelihatan kemarin itu yang ini. Nah ini tumor mulut kayak gini. Nah, ini. Nanti saya jadi tumor ini, Pak. Nah kemarin saya cek. Label superiornya kelihatan, saya break gitu. Terus yang lain, nah ini bawah lidah, cek bawah lidah, terus bawah lidah.
dipling morfin itu. Nah, dipling morfin ini biasanya sudah bisa menjadi patokan ya, tentang karakter atau tingkat depresi seseorang. Jadi semakin membesarnya vena dipling morfin ini berarti menunjukkan tingkat kesedihannya besar. Ya, makanya nanti bisa menggunakan teknik itu untuk membantu pasien itu lebih lega lagi. Ya kalau kita sedih depresi kan biasanya pasien itu kan perlu ngomong susah, apalagi orang-orang introvert itu biasanya kayak gini, besar. Introvert itu orang yang tertutup, biasanya dia besar venanya dibandingkan orang-orang yang ekstrovert, orang yang terbuka. Ya. Terus di hidung itu ada nggak? Coba lihat depan hidung, vena. Nanti kita praktek. Nah, nasal flap itu. Ini belum ada video, tapi videonya sudah ada. Nah, nasal flap itu di sini. Nah, ini bisa munculnya kalau kita ngetekik ya kita menggunakan sarung. Itu nanti keluar. Sini salah ini. Yang tadi saya lihat nanti semua cek. Nah, ini untuk menyembuhkan penyakit pada wajah seperti vertigo, nyeri pada limpa, pada wajah dan asma juga bisa untuk vertigo. Ini masih yang lama ya, pembaruan nanti belum lagi. Ya, nanti akan saya silakan dicetak terus dibuat di tempat praktek nanti. Jadi sakitnya apa? Sudah ada dicap yang terbaru. Ya, nanti sakitnya livernya atau fatty liver ya berarti namanya infeksi. Terus di kaki ini kemarin belum bahas masalah di kaki itu Great Sapphire Spring. Nah, ini tidak. Nah, Great Sapphire Spring itu lokasinya di sini, Pak. Nah, di kaki ini, nah, jalur ini. Nah, manfaatnya adalah untuk penyakit kulit dan untuk bagian bawah. Nah, memperbaiki organ ginjal, memperbaiki menstruasi, mengurangi nyeri pada saat buang air kecil dan khusus untuk prostat. Karena sampai lama yang di sini. Nah, di sini. Nah, nanti kelihatan kalau kita ikat. Ya. Ini akan muncul lagi kalau menggunakan teknik tibet, itu kelihatan lagi. Bahkan yang paling dekat dengan ini itu sini, Pak. Ini luar biasa. Ada titik namanya occipital. Nanti kita cek satu-satu kaki. Ya, pokoknya hari ini beberapa menit saja, terus nanti saya praktek. Nanti saya akan dapatkan beberapa titik pasien sesuai dengan keluarnya pasien. Cukup? Ada pertanyaan? Pak Praji ada pertanyaan? Apa ya ada pertanyaan? Yang Praji datang sini nggak? Jadi, nah nanti ada pasien. Ini sudah berjalan. Bunga Temi ada pertanyaan, Bunga Temi? Bukan pulangnya malam, berangkat pagi lagi. Video ini rumahnya Ampel Arasumo. Jadi pijitannya luar biasa, bisa belajar ke Bunga Temi dan Pak Praji. Semoga ada pertanyaan lagi sebelum kita mulai praktek. Cukup? Pak Bayu tidak ada pertanyaan. Mahasiswi ada pertanyaan lagi? Belas? Oh, gemblang. Yang penting fase ini adalah prakteknya ya. Ya, seperti kemarin tadi kan sudah merasakan semua cara masuk dari insya hari ini dan ada. Nah, kalau ada memang tidak ada yang meleset. Meleset ini memang manusiawi. Jadi jangan di gini ya. Kadang kan nanti aku akan menemukan beberapa terapis yang ada yang meremehkan, ada yang mendukung, yang meremehkan juga kan. Iya, fase kok orang mentul dan lain. Ya. Kita gini aja. Kita tuh manusia Pak, sehebat-hebat apapun tetap meleset. Saya pun kadang juga sering meleset. Gitu. Kadang nggak pas dan sebagainya. Itu manusiawi. Mata, dari kita itu semua ada batasannya. Jadi tidak ada yang sempurna. Mau perawat aja yang kerja di rumah sakit
bertahun-tahun sekolah di medis kadang masukin info saja masih banyak yang salah, banyak yang membongkar. Apalagi kita yang sering terapis Tibu Nabawi menggunakan teknik itu, dan itu semua dianggap kami tahu saja. Ya, yang penting ke pasien ya kita harus. Ya ini fasdu ya Pak. Fasdu ini saya mohon pada teman-teman semua kalau nanti sudah buka praktik maksud jangan memfasdu dengan cara berjamaah. Ya. Jangan sampai fasdu sini, coblos ini. Bukan masalah antum profesional atau enggak. Ya, yang namanya orang sakit datang ke antum itu satu yang mereka butuhkan adalah motivasi kita, bukan hanya sekedar kita mengeluarkan dana mereka, bukan. Makanya kalau pertama itu kan di belakang, tapi kalau fasdu kan kita berhadapan. Makanya komunikasi kita itu yang lebih utama. Orang datang kepada kita itu berarti mereka itu butuh pertolongan kita baik secara jasmani ataupun rohani. Ya. Jadi kalau datang hanya sekedar, oh ini sakit, kumpul kayak lu, sesok baliknya kayak lu 500.000, udah, nah itu moral kita di mana? Ya, orang datang kepada kita ya kita kasih mereka wejangan, kasih mereka nasihat. Ya. Tapi apa sih biasanya kan cerita, dan itu juga bisa menjadi alternatif buat pasien yang takut sama jarum, yang panik saat dicoblos. Kalau kita ajak ngomong kan dia bisa santai, bisa sakit. Tapi utamanya adalah penyembuhan pengobatan al-fasdu dan tasqiyah nafsnya. Kita coba cuci akidahnya, kita cuci, kita dakwai beliau, kita brainstorming supaya dia itu tidak putus asa dalam pengobatannya, supaya dia semangat dalam pengobatan ikhtiarnya. Kadang kan nanti macam-macam, nanti fasdu malah ngomong aku berobat yang di orang mari-mari, entek sawah oke, entek sapi oke, mas aku nyutung dengan terakhir, jadi beban moral kita. Nanti kalau ketemu pasien yang kayak gitu, terus malah menjadi jelekan. Nah, biasanya kalau ada pasien itu, udah besok tidak usah suruh balik lagi, suruh ke tempat lain. Biasanya jelek-jelekin kayak gitu. Kalau ada pasien, aku obat nih koron, ini Pak, pokoknya saya malah tangan waduh, di fasdu waduh, mau rasa musuh ya, mungkin ada banyak. Nah, itu biasanya kalau orang pasien itu kayak gitu, biasanya nanti jelek-jelekin lagi. Nah biasanya kalau ada pasien itu enggak, besok-besoknya enggak, tak suruh datang. Nanti kita imbas. Kita juga butuh citra, kita butuh nama baik. Ya, apalagi kalau pengobatan ini antum gunakan untuk mencari kehidupan sehari-hari kan tidak masalah. Dan kalau mencari rezeki lah, kalau misalnya dijelek-jelekin itu kan juga mengganggu aktivitas Anda dalam mencari pekerjaan. Ya kalau pekerjaannya misalnya Pak Kayu ini kan juga security, dia juga itu masalah. Kalau misalnya kita nganggur, semuanya bisa terapi, jelek-jelekin kayak gitu, itu kan kasihan. Kemarin kami di Klaten, salah satu anggota kami itu juga begitu. Pas dulu kok, kasihan teman-teman yang sudah bertahun-tahun menggantungkan hidupnya untuk berusaha pas. Makanya kalau bisa jangan saling menjelekan ya, antara terapis dengan terapis. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti kita akan menuju ke ruang praktek dan dibuka ya. Nanti kita praktek. Sarungnya ada, kamu cari sarung di situ ada sarung untuk praktek di prokalis, kemudian di kaki ada. Ya, kalau ada pertanyaan, kita persilakan ke ruangan sebelah untuk praktek. Cukup. Kita coba di sini dulu materi kedua, kita langsung praktek. Mudah-mudahan hari ini kita akan semua yang pasti. Jangan takut ya. Jangan takut. Ya, yang namanya fobia itu harus dilawan. Fobia itu harus dilawan. Kenapa kok antum semua? Saya dulu juga begitu Pak. Saya dulu sudah takut. Akhirnya saya berani sendiri. Dulu ada yang masuk sulit, tapi sekarang saya tidak rekomendasikan. Ada pasien online, orang Banyuwangi, yaitu ikut online latihan BKN.
ya enak dia enak itu dulu yang ngomong dewi harus dewi juga kalau sampai pingsan yang penting kan udah sopo ya mending kalau luput sedikit netes lah kalau makan aja cuma terus nggak penting nggak kayak gabe makanya kalau mau belajar sendiri nggak apa-apa harus tapi harus ada temennya ya harus ada temennya dan nanti diberitahu Jo Le, kok bisa bapak semangat? Kita lo dicabut ditutup, misalnya kita jarang kasih ilmu, orang dicabut kita cerita-cerita, ya itu baik. Kita pergi ke rumah sakit dalam keadaan habisnya. Memang rawan pengobatan ini, tapi alhamdulillah banyak yang efektif. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.